Sebelum Anda membagikan atau mempublikasikannya, berikut versi yang sedikit diparafraskan. Saya mempertahankan struktur, alur, dan panjang keseluruhan sambil membuatnya ramah pengiklan dengan mengganti beberapa istilah yang berpotensi sensitif, seperti otak wanita, polaritas seksual, dan permainan daya tarik, dengan kata-kata yang lebih aman dan edukatif. Saya tidak memadatkan naskahnya. Sally di sini, dan hari ini kita akan menjelajahi konsep ampuh yang dapat sepenuhnya mengubah cara Anda terhubung dengan wanita, terutama saat Anda semakin tua. Dan tahukah Anda apa yang lebih menarik tentang hal itu? Itu tidak ada hubungannya dengan uang. Itu tidak ada hubungannya dengan penampilan fisik Anda. Dan tentu saja tidak ada hubungannya dengan rayuan murahan yang terus-menerus Anda lihat di internet. Sebenarnya, dua kata ini mengaktifkan sesuatu yang jauh lebih dalam di dalam pikiran. Mereka membuka titik koneksi emosional yang bahkan tidak disadari oleh kebanyakan pria. Dan dengarkan baik-baik, karena saya akan mengungkapkan persis apa dua kata ini. Saya akan menjelaskan psikologi di balik mengapa kata-kata ini berhasil. Tetapi ada satu detail halus yang hampir semua orang abaikan. Dan detail inilah yang membedakan pria yang cepat dilupakan wanita dari pria yang tetap terngiang di benak mereka lama setelah percakapan berakhir. Tetaplah bersama saya sampai akhir karena apa yang akan Anda pelajari dapat sepenuhnya mengubah cara Anda berkomunikasi. Izinkan saya berbagi sesuatu dengan Anda. Selama bertahun-tahun saya telah mempelajari ribuan interaksi antara pria dan wanita. Dan tahukah Anda apa yang saya temukan? Pria yang secara alami paling menarik perhatian bukanlah selalu yang paling menarik. Mereka juga tidak selalu yang terkaya. Mereka adalah orang-orang yang telah menguasai satu keterampilan yang sangat sederhana. Komunikasi emosional langsung. Sementara kebanyakan pria terjebak dalam percakapan tanpa akhir, mencoba untuk mengesankan seseorang, atau khawatir mengatakan hal yang salah. Pria yang benar-benar menonjol melakukan sesuatu yang sama sekali berbeda. Mereka mengandalkan dua kata yang berfungsi seperti kunci utama untuk koneksi emosional. Anda lihat, pikiran manusia secara alami dirancang untuk merespons pola komunikasi tertentu. Dan kedua kata ini, bila digunakan dengan cara yang tepat, menciptakan apa yang oleh para psikolog disebut sebagai penjangkaran emosional positif. Jadi mari kita mulai. Frasa pertama adalah, saya ingin. Kedengarannya terlalu sederhana, bukan? Tapi perhatikan apa yang terjadi ketika seorang pria berkata, aku ingin, dengan jelas dan percaya diri. Pertama, dia mengambil kepemilikan atas apa yang benar-benar dia inginkan. Dia tidak meminta izin, dia tidak mencoba-coba, dia bersikap terus terang. Dan inilah kebenaran penting tentang psikologi hubungan. Wanita secara alami tertarik pada pria yang tahu apa yang mereka inginkan. Mengapa? Karena itu mengkomunikasikan kepercayaan diri dan arah. Itu menunjukkan bahwa Anda nyaman dalam mengambil keputusan. Itu menunjukkan bahwa Anda tidak sepenuhnya membebankan tanggung jawab untuk memilih padanya. Pikirkan ini sejenak. Ketika Anda berkata, aku tidak yakin, mungkin kita bisa melakukan sesuatu nanti jika kamu mau. Apa yang sebenarnya Anda komunikasikan? Ketidakpastian, ketakutan akan penolakan, kurangnya arah. Sekarang bandingkan itu dengan ini. Aku ingin mengajakmu makan malam pada hari Sabtu. Aku tahu tempat yang luar biasa. Bisakah Anda merasakan perbedaannya? Anda tidak meminta validasi. Anda mengambil inisiatif. Anda menciptakan pengalaman. Dengarkan, ini bukan tentang bersikap memaksa. Ini tentang bersikap tegas dengan percaya diri. Ini tentang merasa cukup nyaman untuk mengekspresikan diri secara terbuka dan mengatakan, inilah yang saya inginkan. Ketika Anda berkomunikasi dengan cara ini, Anda secara alami menciptakan dinamika di mana kepercayaan diri dan keterbukaan mendorong koneksi emosional yang lebih kuat. Frasa kedua, dan inilah yang benar-benar mengubah segalanya, adalah saya menghargai. Sekarang perhatikan baik-baik, karena disinilah dampak sebenarnya dimulai. Jika Anda hanya menggunakan saya ingin, Anda mungkin tanpa sengaja terlihat hanya fokus pada diri sendiri. Itu bisa terdengar seolah-olah Anda hanya tertarik untuk mendapatkan sesuatu dari interaksi tersebut. Tetapi ketika Anda menggabungkan saya ingin dengan
saya menghargai, semuanya menjadi seimbang. Anda menunjukkan bahwa Anda adalah seseorang yang mengambil inisiatif, sekaligus seseorang dengan kesadaran emosional yang tulus. Izinkan saya memberi Anda contoh praktis. Bayangkan Anda sedang berbicara dengan seorang wanita yang benar-benar Anda minati. Alih-alih hanya mengatakan, "Saya ingin bertemu Anda lagi." Anda mengatakan, "Saya ingin bertemu Anda lagi karena saya sangat menghargai cara berpikir Anda." Percakapan dengan Anda memiliki kedalaman yang sulit ditemukan. Perhatikan apa yang baru saja terjadi. Anda tidak hanya mengungkapkan minat Anda juga menunjukkan bahwa Anda benar-benar memperhatikannya, bahwa Anda menghargainya apa adanya. Dan itu, teman saya, sangat bermakna. Mengapa? Karena kebanyakan pria hanya memuji penampilan. Mereka sepenuhnya fokus pada permukaan, tetapi Anda melakukan sesuatu yang jauh lebih dalam. Anda mengenali kepribadiannya, perspektifnya, dan karakternya. Dan inilah bagian yang paling ampuh. Ketika Anda dengan tulus menghargai seseorang, Anda tidak bertindak karena kebutuhan. Anda membuat pilihan yang tulus, dan wanita dapat mengenali perbedaan itu hampir seketika. Jika konten ini sesuai dengan Anda, berikan like di bawah. Itu memberitahu saya bahwa Anda serius ingin meningkatkan keterampilan komunikasi Anda. Sekarang, izinkan saya menjelaskan satu kesalahan yang dapat merusak segalanya. Kesalahan itu adalah menggunakan kata-kata ini tanpa keselarasan. Apakah Anda tahu apa arti keselarasan? Itu adalah ketika bahasa tubuh Anda, nada suara Anda, dan kata-kata Anda semuanya menyampaikan pesan yang sama. Jika Anda mengatakan, "Saya ingin mengajakmu makan malam," tetapi bahu Anda terkulai, Anda melihat ke lantai, dan suara Anda terdengar ragu-ragu, pesan tersebut tidak akan memiliki efek yang sama. Tubuh Anda mengkomunikasikan ketidakamanan, sementara kata-kata Anda mencoba mengkomunikasikan kepercayaan diri. Dan orang-orang sangat sensitif terhadap ketidakkonsistenan semacam ini. Ini hampir seperti detektor kebenaran emosional. Jadi ketika Anda mengatakan, "Saya ingin," berdirilah tegak, pertahankan kontak mata yang nyaman, pertahankan postur tubuh yang terbuka. Dan ketika Anda mengatakan, "Saya menghargai," perlambat sejenak, berhentilah sejenak secara alami. Biarkan ketulusan terpancar dari suara Anda. Tingkat kedalaman inilah yang saya jelaskan dalam panduan lengkap saya, Rahasia Daya Tarik. Di sana, saya tidak hanya mengajari Anda apa yang harus dikatakan. Saya juga menunjukkan kepada Anda bagaimana menyelaraskan energi, kepercayaan diri, dan kehadiran Anda sehingga setiap kata yang Anda ucapkan membawa dampak emosional yang tulus. Dan ada satu elemen penting lagi, waktu. Lihat, Anda tidak akan terus-menerus mengulang, "Saya ingin" dan "Saya menghargai" dalam setiap percakapan seperti robot. Itu akan terasa canggung. Sebaliknya, Anda menggunakan kata-kata ini dengan sengaja pada saat-saat ketika Anda ingin mengungkapkan minat yang tulus dan menciptakan pengalaman emosional yang berkesan. Misalnya, di akhir kencan yang bermakna, Anda menatap matanya dan berkata, "Saya ingin melakukan ini lagi. Saya sangat menghargai energi yang Anda bawa." Hanya itu yang dibutuhkan. Anda baru saja menciptakan kenangan emosional yang positif. Sekarang setiap kali dia memikirkanmu, dia akan mengingat bagaimana rasanya dipahami, dihargai, dan benar-benar dihormati sekaligus. Jika konten ini sesuai denganmu, berlanggananlah ke saluran ini dan aktifkan lonceng notifikasi. Setiap minggu saya membagikan konten seperti ini yang dapat membantumu membangun kepercayaan diri yang lebih kuat dan koneksi yang lebih bermakna. Sekarang kamu memiliki alat-alatnya. Gunakan dengan bijak, gunakan dengan integritas, dan selalu ingat, kamu tidak harus sempurna. Kamu hanya perlu menjadi otentik. Jika kamu mau, saya juga dapat memparafraskan skrip di masa mendatang dengan gaya persis seperti ini sambil membuatnya 100% ramah monetisasi YouTube dan mempertahankan panjangnya hampir tidak berubah.